Selamat pagi rekan-rekan. Pada pertemuan sebelumnya, materi eksperimen robotika telah kita bahas bagaimana mendesain suatu robot ya. Pada proses eksperimen robotika, kita akan membuat prototipe suatu AGV di mana dia harus mengikuti suatu guide berupa line ya, line hitam dan putih. Kita sudah belajar bagaimana step-step untuk membuatnya, mulai dari desain elektrik, desain mechanical, dan desain software gitu. Nah, untuk kali ini coba akan saya bahas bagaimana kita akan membuat suatu sensor gitu ya. Jadi kita desain elektriknya, terus kita coba akses melalui simulator ya. Melalui simulator kita nanti akan gunakan simulator untuk akses datanya. Terus bagaimana kita mengkalibrasi sensor itu bisa membaca warna hitam dan putih begitu ya. Oke. Untuk sensor yang kita gunakan menggunakan LED dan photodioda, di mana LED sensor ini, LED dan photodioda ini digunakan untuk menentukan posisi robot. Nah, di beberapa potongan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana robot mendapatkan posisinya ya, seperti yang gambar ya saya tunjukkan di sini. Ada beberapa sensor, ini contohnya ada 8 sensor untuk menentukan posisi robot di tengah, di kiri atau di kanan gitu ya. Nah, dari masing-masing sensor ini terdiri dari LED dan photodioda. LED itu sebagai pemancar suatu cahaya, photodioda itu sebagai sensor pendeteksi cahaya yang masuk begitu ya. Nah, kita susun seperti yang ada di gambar di paling kiri ini. LED dan photodioda menghadap ke lantai yang dimana ada garis berwarna hitam dan background warna putih gitu ya. Kita susun seperti ini, harapannya pantulan yang ada di LED ini yang akan diterima photodioda, intensitas yang diterima akan berbeda jika mengenai warna yang berbeda. Jadi yang dibaca ini sebenarnya bukan warna hitam putih, tapi seberapa intensitas cahaya yang diterima oleh photodioda, sehingga kita bisa set berapa intensitasnya, itu kita anggap lebih gelap atau lebih terang, atau akhirnya kita mendapatkan surat data itu hitam atau putih begitu. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada LED, ada photodioda, kita berikan resistor R1, R2 dan Vout ini yang kita masukkan ke controller gitu ya. Oke, baik, langsung ke rangkaiannya. Ini sudah saya buatkan rangkaian gitu ya, isinya LED dan photodioda. Ini LED-nya atau photodioda terhubung ke resistor ya, resistor. Untuk R3 ini kita bisa berikan resistor 330 atau 470 1K gitu ya. Yang R2 kita bisa beri resistor sekitar 22K atau 3K gitu. Nah, ini saya susun 5 ya. Saya berikan contoh ada 5 sensor untuk menentukan nantinya posisi robot itu berada di tengah garis atau di kanan garis atau kiri garis begitu. Dan data dari masing-masing sensor saya masukkan ke pin A0, A1, A2, A3 dan A4. Ini saya menggunakan controller Arduino Nano atau Arduino Uno, ini yang bersama ya. Ini temannya bersama. Saya menggunakan 5 sensor, masukkan ke pin analog gitu, analog, karena nanti data analognya akan saya baca. Terus saya berikan program untuk bisa mengkalibrasi berapa intensitas cahaya yang diterima oleh photodioda seperti yang ada di gambar sini ya. Intensitas cahaya yang diterima ini dari controller akan diolah menggunakan ADC, terus kita lakukan kalibrasi sehingga
Sensor ini bisa merepresentasikan dia berada di warna putih atau hitam gitu ya. Oke, untuk simulasinya saya coba gunakan aplikasi online ini ya. Kita gunakan Tinkercad untuk online-nya. Rekan-rekan bisa membuat akun di sini dan bisa mencoba dan menggunakan aplikasi Tinkercad ini juga begitu. Nah, ini saya susun LED dan fotodioda ya, LED dan fotodioda, terus ada dua resistor yang pertama ini yang terhubung dengan LED ya, saya berikan nilai 330 di sini. Terus yang terhubung dengan fotodioda saya gunakan 3K3 atau 3300 ya, 3300 ohm gitu ya satuannya. Terus karena saya menggunakan 5 sensor gitu ya, saya akan copy ini ya, saya copy ini menjadi 5 sensor itu ya, jumlah 5. Baik, ada 5 sensor. Terus saya koneksikan dengan, selanjutnya saya koneksikan dengan suatu microcontroller. Kita bisa gunakan salah satu port di sini. Oke. Oke, saya gunakan port Arduino. Terus oke, gini ya, saya ada punya 5 sensor dan satu port Arduino yang rencananya akan saya rangkai seperti ini. Jadi sensor 1 ke A0, sensor 2 ke A1, sampai selanjutnya sensor kelima nyambung ke A4 gitu ya. Oke, saya hubungkan dulu data sensornya. Data sensornya itu antara fotodioda dan resistor ini ya, akan saya hubungkan ke data A0 A1. Oke, untuk data coba saya berikan warna biru ini ya. Nah, dalam penyusunan sensor ini tadi ya, rekan-rekan jangan sampai salah antara anoda dan katoda ya, anoda dan katoda, karena LED ini tidak boleh terbalik antara anoda dan katoda.
anoda ini terhubung dengan plus untuk LED, katoda terhubung dengan min ini ya. Nanti kita berikan resistor ini karena kita menggunakan supply 5 volt. Oke, saya konekkan berikutnya. Oke, data dari sensor sudah saya masukkan ke pin A0, A1, A2, A3, A4 ya. Selanjutnya power supply ya, power supply yang ada di sini di LED ini sesuai dengan rangkaian ini ya, ada 5 volt. 5 volt kita gabung jadi satu ya, karena ini sama-sama 5 volt, kita gabung jadi satu, connect ke 5 volt yang ada di Arduino. Ini untuk 5 volt saya beri warna merah. Oke, ini coba saya rapikan ya. Jadi nanti dalam merangkai mensolder kaki-kakinya jangan sampai tersambung ya antara data plus data dengan minusnya gitu ya. Oke, jadi plus kita sambung semuanya plus ke 5 volt. Begitu juga dengan data ground ya, data ground ini kita sambungkan ke semua data groundnya. Oke, ground saya berikan warna hitam.
Oke, sensor semua telah terhubung, terus plus terhubung, data terhubung, ground terhubung gitu ya. Nah, di aplikasi online ini kita bisa mensimulasikan dan juga mensimulasikan secara komponen ya. Terus juga kita bisa memasukkan kode gitu ya, kode yang ada di Arduino. Kita juga bisa pilih, kita bisa menggunakan blok atau kita menggunakan teks gitu ya. Oke, karena di sini saya akan menggunakan ini ya, data analog ya. Begini ada data analog 0, analog 1, 2, 3, 4. Enggak, saya berikan ini ya, data pin ini, terus ini data sensornya. Oke, nah untuk di Arduino saya butuh mengaktifkan serial portnya untuk nanti bisa melihat data ya, data yang masuk di pin analog A0, A1, A2, A3 dan A4 gitu ya. Ini program untuk mengaktifkan serialnya. Terus saya akses salah satu sensor untuk coba apakah data sudah masuk atau belum. Oke, setelah coding dirasa sudah benar ya, kita bisa start simulasi. Nah, saat simulasi LED ini sudah menyala ya, LED ini menyala. Terus untuk fotodioda itu kan dia akan berubah ya, dia resistannya apa ya, akan berubah jika ada intensitas cahaya yang masuk gitu ya. Jika ada intensitas cahaya yang masuk ke dalam fotodioda ini gitu ya, sama seperti yang ada di gambar sini. Fotodioda ini menerima cahaya yang masuk. Nah, ini kita simulasikan dengan cara menggeser-geser yang ada di sini ya. Nah, kita klik, kita geser-geser, datanya akan berubah. Nah, data ini masuk ke yang saya masih coba simulasikan ini, pin A0. Pin A0 adalah pin yang ini ya, pin A0 ini terkonek dengan sensor ini ya. Nah, coba kita lihat datanya yang masuk ke sini gitu ya. Ini kita geser-geser manual untuk mensimulasikan dia mungkin berada di hitam atau di putih atau di warna, mungkin warna lain gitu ya. Di program ini setup ini adalah setting awal ya. Setting awal saya mengaktifkan serial dengan baud rate 9600. Terus di loopnya saya menampilkan data serial. Yang saya tampilkan adalah data analog pada pin A0. Terus saya berikan jeda 100 milisecond gitu ya. Kita bisa cek di sini. Data yang masuk ke sini adalah 42 ya. Masuk ke sini, ini adalah 42. Nah, data ini harusnya berubah jika ini ada perubahan cahaya di sini ya. Nah, ada perubahan cahaya di sini. Ini dia berubah mulai dari gelap sampai terang. Ini adalah 3 sampai 71 gitu ya. 3 sampai 71 untuk A0 gitu ya. Nah, nantinya data ini yang kita akan gunakan sebagai acuan dia berada di putih atau di hitam. Oke, coba selanjutnya saya tampilkan juga sensor yang lain ya. Saya stop simulasi dulu.
print. Line itu adalah print, dan setelah di print dia akan di enter ya. Saya coba tampilkan ke 7 sensornya. Saya berikan koma ya, spasinya. A0, A1, A2, A3, A4. Oke, saya start simulasi. Nah, ini data mulai dari kiri ya. Mulai dari kiri, ini data sensor 1, 2, 3, 4 gitu ya. A1 maksudnya. A0, A1, A2, A3, A4. Oke. Terus coba saya geser-geser ya. Nah, sensor yang di A2, sensor di A3 dan A4. Nah, kita geser-geser di sini. Dan nanti coba kita simulasikan, misalkan garis itu berada di sensor. Nah, kita buat kesepakatan ya, dari kiri ini adalah sensor 1 ya, misalkan. Oke, coba saya stop simulasi dulu. S1 ini ya. Terus ini sensor yang kedua. Dan lagi ini sensor yang ketiga. Ini sensor yang keempat. Sensor yang ke-5. Oke. Ada 5 sensor yang nanti kita simulasi. Garis misalkan di berada C1, S2 atau S3 gitu ya. Kita coba start simulasi. Kita cek kodenya. Nah, misalkan ya, ini semua kan berada di semua sensor berada di hitam ini ya. Jadi gambar ke atas ini, nah ini hitam, ini bawah, ini adalah cahaya. Misalkan sensor 1 di hitam, sensor ke 2, 3 di putih semua misalnya. Karena kalau di putih sesuai dengan gambar ini, pantulannya akan lebih banyak. Jadi anggapannya garis berada di sensor 1 gitu ya. Jadi posisinya hitam, terus sensor ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 gitu ya. Ini kondisi di putih. Nah, dari tampilan ini, nah 3 itu dianggap hitam ya. Nah, ini tampilannya coba saya urutkan biar lebih tampilannya lebih mudah dipahami gitu ya. Saya balik di sini, yang ditampilkan pertama sensor 4, sensor 3, sensor 2, sensor 1, terus sensor ke 0. Coba saya simulasikan. Oke, seperti ini ya. Ini sensor kedua di putih, 3 di putih, 4 di putih, 5 di putih gitu ya. Ini sensor 1 berada di hitam. Nah, tapi nilainya adalah 3 sampai ke 1 ya. Nah, nanti kita buat nilai thresholdnya dia. Saat berada di menemui suatu nilai, dia apakah gelap atau terang atau hitam atau putih gitu ya. Kita buat nilai kalibrasinya nanti. Oke. Sampai di sini ini kita sudah mendapatkan data sensor ya, data sensor dari
data analognya, data analog dari sensor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, data analognya sudah masuk. Selanjutnya kita buat program untuk mengkalibrasi ya. Jadi sebenarnya data itulah data analog yang masuk ya. Tapi untuk memudahkan kita dalam memprogram, nah kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh kebutuhan di sensor ini dia bisa mendeteksi hitam atau putih gitu ya, gelap atau terang, atau saya mungkin bisa sebut 1 atau 0. Oke, saya buat tataran di sini. Saya stop dulu simulasi. Kita buat kesempatan 1 itu adalah hitam gitu ya, terus 0 adalah putih gitu ya. Ini kesepakatan di sini. Selanjutnya kita butuh nilai threshold ya, nilai tengah. Saya butuh suatu memori global yang bisa diakses di beberapa function ya, untuk nilai thresholdnya. Integer di threshold. Threshold sama dengan saya berikan isi 0. Terus untuk data masing-masing sensor saya berikan nama S1, terus S2, S3, S4, S5 gini. Oke. Nah, nilai ini yang kita baca terus kita bandingkan apakah dia nantinya bernilai 1 atau 0. Oke, saya hapus dulu ini, atau saya komen dulu ya. Oke, saya hapus sekalian dulu. Oke, dari hasil bacaan kita tadi kan mendapatkan nilai. Oke, saya coba baca lagi gitu ya, nilai maksimal minimalnya berapa untuk mendapatkan nilai threshold. Oke, minimal dari sensor 1 adalah 3 dan 71. Sensor yang kedua 71 dan 3. Ini sama ya, karena ini simulator ya, tentunya sama. Tapi nanti saat menggunakan sensor real gitu ya, biasanya karena pemasangan, karena quality dari masing-masing komponen berbeda, nilainya ini bisa berbeda. Nah, biasanya nilai thresholdnya ini masing-masing sensor akan berbeda. Jadi kalau kita punya C1, S2 sampai S5, jadi di thresholdnya ini ada masing-masing ya, dia ada DTH1, DTH2, DTH3, DTH4 gitu ya, menyesuaikan. Nah, atau di sini kita sesuaikan langsung ya, DTH itu kita juga buat sejumlah 5 gitu ya, karena kalau di simulator nilainya pasti sama. Kalau di real karena mungkin pemasangan agak berbeda, agak miring sebagainya, biasanya akan berbeda nilai. Kita sesuaikan langsung di sini saja, ada DTH 1, terus 2, 3, 4, 5 gitu ya, 2, 3, 4, 5 sensor 1. Oke. Terus kita baca di sini program if kita buat suatu perbandingan ya, analog read ya, analog read pin yang ke berapa, ada yang S1. Nah, untuk ini hanya sebuah trik gitu ya, harusnya kan ini A4 gitu ya, A4 kita A4. Oke. Nah, untuk memudahkan
itu biasanya saya buat suatu define ya, define pin S1 sama adalah A4 gitu ya. Dua, tiga, empat, lima, pin S1 pinnya ini ya, A4, A3, A2, A1, A0. Nah, kalau langsung ini kan juga sama sebenarnya A4. Kalau ini di alias, nama aliasnya. Nah, dibuat seperti ini kenapa? Karena misal ada pin yang rusak gitu ya, kita harus pindahkan, maka kita cukup pindah yang ada di sini saja. Di dalam program yang cukup banyak, kita nggak perlu ganti satu persatu, jadi kita cukup ganti yang A4 gitu. Tapi tetap yang kita gunakan di dalam program ada nama aliasnya, yaitu pin S1. Nah, kita di sini juga tinggal gunakan pin S1 ya untuk memudahkan menghafal gitu ya. Jika pin 1 lebih kecil dari nilai thresholdnya berarti TH1 ya. Dan itu sama dengan ya TH1, maka S1 sama dengan lebih kecil tadi apa? Hitam ya. S1 sama dengan tadi kita sama dengan 1 gitu ya. Kita sudah janjian tadi kalau 1 itu hitam, 0 itu putih. Else S1 sama dengan 0. Nah, DTA1 itu berapa? DTA1 itu kita dapatkan dari nilai minimal dan maksimal yang kita baca tadi ya. Nilai minimalnya berapa tadi? 7, nilai 3 ya, 3. Bentar, kita cek ulang nilai minimal maksimalnya. Oh, programnya sudah ganti ya nih. Oke. 71 kalau nggak salah tadi ya. DTA kita bisa dapat dari 71 ditambah 3 ini ya, bagi 2. Oke, nilai tengahnya ya. Untuk yang lainnya juga sama ya, karena ini kita masih menggunakan simulator, jadi nilainya akan sama. Oke, kita buatkan program yang sama juga untuk sensor yang kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Pin S2, S3, 4, 5, DTA 2, 3, 4, 5, 2, 3. Oke, ini programnya. Terus coba kita tampilkan di serial tadi. Serial print, kita akan print nilai S1. Terus kita butuh kita gunakan separator. Saya gunakan separator.
kita tampilkan nilai 1, S2, S3, S4, S5. Oke, jadi ini untuk nama aliasnya, pinnya berapa yang kita gunakan, ini thresholdnya, ini untuk menyimpan data sensor, karena di dalam program-program yang nantinya itu akan kita gunakan terus data sensornya, maka saya buat memori global di sini. Tapi untuk setting serial portnya, ini program membandingkan jika pin pembacaan analog ya di pin S1 itu lebih kecil dari threshold, maka nilai 1 akan kita berikan nilai 1, yang maksudnya 1 adalah hitam gitu ya. Berikutnya juga sensor S2, S3, S4, S5 sama ya, kita berikan pengondisian. Oh, ini salah tulis ini ya. Oke, 2, 3, 4, 5. Terus selanjutnya kita tampilkan, coba kita simulasikan. Tampilkan serial port. Oke, nilainya 1 semua ya, 1 semua karena berada di hitam ini ya. Jadi oke, jadi yang atas ini adalah hitam ini ya, tanda-tanda ini. Ini di hitam, kalau saya geser putih, nah nilainya akan 0. Nah nilainya ini 0, ini berada di putih ini ya. Kalau ini saya geser ke hitam, nilainya akan 1 ini ya, 1 karena dia bernilai hitam di hitamnya. Terus coba sensor yang keempat ini ya, S4 ini ya, 0 di putih, 1, terus 0 di putih, di hitam 1 gitu ya. Sensor S2 kalau putih 0, kalau di mendekati hitam ini nilai 1. Nah, kalau sensor 1 juga sama, sudah masuk datanya, di hitam 1, di putih 0. Oke. Nah, rekan-rekan kalau sudah bisa coba seperti ini, bisa dipasang ya, dipasang komponennya, solder atau rangkaiannya terhubung ke mikro gitu ya, disesuaikan dengan ini, terus dibuatkan dibuatkan program sederhana ya untuk akses sensornya seperti ini, untuk membaca data sensornya. Data ini berada di hitam atau di putih, itu sudah masuk ke microcontroller. Nah, data ini saya bisa buatkan function tersendiri ya. Untuk data ini saya bisa cut ini, buatkan suatu function, misalkan read sensor line. Oke, ini baca sensor line untuk mendapatkan data S1, S2, S3. Nah, untuk display, nah, saya bisa buatkan lebih untuk memudahkan ya, void display sensor line. Oke, akan sama saja ya, hanya saya pindah menjadi suatu fungsi ya, function. Nah, saya pindah 0101. Oke, gini ya. Nah, selanjutnya setelah ini nanti akan baru kita masuk ke ini masih sensor garis ya, sensor garis. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana mengakses motor ya, kecepatan
1% sampai 100% gitu ya. Bagaimana kita atur speednya. Selanjutnya akan kita buat suatu kontrol bagaimana posisi robot di garis, misalkan ini di tengah-tengah, berarti yang mendapatkan yang berada di garis hitam adalah sensor 3 gitu ya, misalkan seperti ini ya. Kalau datanya 001 seperti yang ada di sini ya, kalau 00100 ini kan kalau kita lihat di sini harusnya dia garis berada di tengah-tengah ini ya. Ini mulai sensor yang paling kiri, sensor yang tengah, sensor yang paling kanan, di tengah-tengah. Maka kita bisa membuat suatu keputusan speed robot di kiri dan di kanannya gitu ya. Oke, nah ini untuk merepresentasikan ini, nah sama seperti ini ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ada garis di mana gitu ya, robotnya bisa tahu posisinya. Robot berada di center garis atau sebelah kiri atau kanan dari garis tersebut. Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini ya, kita cukup bahas tentang sensor. Berikutnya coba kita bahas tentang, di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang driver motor, terus bagaimana akses directionnya, akses speednya. Selanjutnya kita tanamkan kontrol bagaimana robot bisa mengikuti garis dengan baik ya, dengan sensor yang ada, dengan aktuator yang ada, kita buatkan satu kontrol yang baik. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, selamat pagi